Wis mulai. Oke, on your mark, go. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ya, acara ini disponsori oleh Bengkel Multimedia SMK Negeri 5 Malang. Wow, tepuk tangan untuk Bengkel Multimedia. Wow. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih Pak Riza, Pak Tri, Pak Dian, Bunita, bla 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 bla. Terima kasih. Wah, terima kasih sehingga bisa terwujud dengan baik. Wow, Ya. audiensnya sangat ramai hari ini. Oke, alhamdulillah bersyukur banget bisa langsung ketemu kedatangan sama Pak Bagus. Ya. Waduh, Pak Bagus ini ya kalau misalkan diundang itu aduh berapa kali cancel ya dia? Iya. Aduh. Sekali Pak. Gak berkali-kali. Kita chattingan wis lama. Sekali kok. Gak sama ini kok. Ya Allah, sibuk sekali, Pak. Iya sibuk emang. Apa sibuknya, Pak? Ya sebenarnya sibukku ya kayak pertama kan ini karena pandemi. Pandemi ya. Harusnya kan sampai tahu- gak sibuk harusnya. Nah itu malah gini, malah kalau menurut saya Heeh. pandemi itu malah sibuknya berkali-kali lipat. Soalnya kan gini, gampangannya ya. Saya sebagai guru kalau nggak pas pandemi kan ngajar itu langsung masuk kelas, Iya. nerangkan, Iya. siswa paham ndak itu kan kita bisa melihat langsung ya. Bener. Kalau di Oke. kelas anak-anak paham apa enggak gitu. Terus anak-anak kalau ada yang ngacung, oh nggak paham Pak. Heeh. Kalau nggak gitu nggak ada yang ngacung tapi dari raut mukanya kan kelihatan lah kayak nggak paham. Paham Lek Pak, tatap tapi- muka ini, kata tatap muka ya. Iya, like tatap muka. Tapi kalau Pas pandemi pandemi. gini kan anak-anak kalau misalkan seandainya saya buat modul dan sebagainya kan Heeh. pasti anak-anak nggak paham kan matematika beda kayak pelajaran lainnya ya. Aduh. Matematika ya. Sampean mengalami sendiri. Iya. Jadi Pak Bagus ini adalah seorang guru matematika, guys. Iya, Guru iya. matematika yang sudah 5 tahun ya, Pak ya. Iya, 5 tahun di SMK. 5 tahun ngajar di SMK 5. Waduh, nanti ini kalau saya tuh punya kriteria orang yang berpengalaman adalah orang yang sudah kerja di bidang itu selama kurang lebih minimal 3 tahun. Oh iya, iya. Jadi artinya kalau sudah 5 tahun sesuai dengan kriteria saya itu panjenengan ini adalah orang yang profesional. Amin. Ya. Tapi matematika, Pak. Waduh, Pak. Ya, gimana ya? Gini ya, saya jelaskan dulu tentang Matematika. ya. Oke. Mungkin banyak yang tahu, apalagi siswa yang sudah saya ajari. Hah? Saya kalau ngasih motivasi, saya dulu pernah nggak naik kelas, Pak. Pak Bagus Pernah tidak naik gak kelas gara-gara matematika. Si asik ini menarik, bro. Soalnya gini, Pak, sorry ya, saya potong sebentar. Iya. Alasan saya Iya. invite Pak Bagus untuk Iya. konten ini Iya. itu memang banyak sekali di form keluhan BK itu ya. Iya. Itu masalah belajar. Iya, Itu masalah belajar itu yang paling high Iya. apa namanya masalahnya itu arah-arah itu anak-anak itu Iya. matematika, Pak. Nah, ya betul. Jangankan gini, Pak ya, jangankan gurunya apa namanya daring ya. Iya. Tatap muka aja lah. Tatap muka aja. Iku wis aduh, Pak, ampun aku Iya, matematika, Pak. Ketemu iki, Pak. Ketemu iku. Saayu-ayu nih gurune ya. Iya. Sak ganteng-ganteng gurune gitu Iya, ya. betul. Lek wis moro-moro matematika, Pak. Iya. Iku kadang-kadang anak-anak juga aduh, wis Pak, matematika, Pak, wis gak iso aku, Pak. Iya. Padahal belum nyoba, iku wis muni gak iso, San. Iya, Itu wis udah dalam alam bawah sadarnya wedi gitu, takut Iya. ambil angka-angka gitu, Pak. Iya. Lah. Makanya hari ini itu saya sengaja Iya. keluhannya anak-anak ini tak bawa langsung ke orangnya. Nah, iya. Tak bawa langsung ke sampean ke praktisi matematikanya sehingga Iya. siapa tahu bisa berubah nurare. iya. Ya gitu ya. Iya, betul. Nah, awalnya kok gitu. Dan ini menarik. Pak Bagus tak pikir ya, Iya. sampean sekarang udah profesional jadi guru matematika. Iya. Dari awalnya memang pinter matematika. Oh, enggak. Ternyata fenomenanya Pernah nggak naik Pak kelas? Bagus pernah nggak naik kelas gara-gara matematika. cerita si Aki. Ya, oke. Waduh, Ini aku sampai berinding nih sampai Iya. iki. Rungokno, oke coba. gini ya. Dulu pas kelas 4 SD saya masih ingat ya. Kelas 4 SD itu 4 SD. sebenarnya sih nggak naiknya sih faktor banyak ya. Cuma salah satunya matematika. Salah satu pelajaran yang paling nggak saya suka itu matematika pas kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Oke. Sebenarnya menurut saya ya faktor penyebab saya nggak suka matematika dulu. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh saya belum menemukan guru yang cocok gitu aja. Artinya gurunya tetap itu Gurunya aja. tetap aja. Kalau SD kan gurunya tetap itu aja. Guru kelas Guru kelas 4 tahun ya. tetap Iya, aja. tetap itu aja. Oke. Terus mungkin gurunya ngajari ya, cuma mungkin sayanya yang kurang cocok gitu. Akhirnya
pernah suatu hari Heeh. saya istilahnya itu kena malu ya, istilahnya itu dimarahin. Dimarahi sama guru tersebut. Di depan Iya. anak-anak dan saya malu. Semenjak itu saya kayak ke matematika itu kayak nggak menemukan suatu keasikan gitu loh. Jadi saya belajar Oke. nggak bisa terus. Saya nyoba sendiri nggak bisa terus. Akhirnya kelas 4 itu puncaknya dari beberapa banyak masalah selain matematika saya bolos dan saya nggak naik kelas. Gitu. Oke. Tapi yang membuat saya tiba-tiba bak itu dari motivasi ayah saya ya. Oke. Ayah saya kan sahabat orang paling sabar ya. Oke. Berarti sama yang nggak naik kelas itu nggak dimarahi. Nah ini masalahnya. Beliau tuh orang yang sabar selamanya yang pernah saya temui. Cuma pertama kalinya beliau tuh marah ke saya yang saya tahu benar-benar marah ya pas itu. Benar-benar marah. Berarti beliau sebelumnya gak pernah Nggak pernah marah sama marah. sekali. Iya, nggak Karena pernah. Pak Bagus gak naik kelas. Iya, itu Baru tahu baru panjenengan. tahu itu marahnya seperti itu. Wow. Langsung saya termotivasi. Langsung saya mencoba untuk ini Bangkit. mungkin bagi anak-anak ya. Kalian kan kadang-kadang matematika itu kan takut mendengar kata matematika aja takut Ya, gitu ya. di awal sudah takut. Yes. Saya tuh mencoba pertama saya membuka matematika itu bagaimana. Oke. Saya mencoba soal yang gampang dulu. Saya itu kelas 4 padahal, tapi saya coba kelas 1 dulu. Soal matematika kelas 1 SD. Waktu panjenengan sesudah gak naik kelas. Nah, saya benar-benar belajar itu. Saya yang awalnya dolin terus. Nah, itu semenjak nggak naik kelas, saya fokuskan untuk belajar, tapi belajar mulai dari yang gampang dulu yaitu dari kelas 1 SD. Matematika khususnya. Ke matematika 1 SD. Oke. Saya pelajari, oh ternyata sudah bisa. Saya nyoba yang susah, saya yang kelas 1 SD sudah bisa ya. Nyoba yang kelas 2 SD. Oke. Itu masih kelas 4 posisi. Oke. Mempelajari kelas 1 SD cepat karena ya cuma gitu-gitu aja. Oh ya. Pelajaran kelas 2 SD khusus matematika. Saya pelajari semua. Ternyata cek. Cek 1, 2, 3. Oke. Kok digabung iso ya? Siap. Oke, waduh, sorry ya Pak Bagus tadi ada sedikit Oke. kesalahan teknis di audionya. Oke, kita balik lagi. Jadi Pak Bagus pernah gak naik kelas? Iki fenomena sing mengagetkan saya ya. Mungkin juga teman-teman juga setuju sama saya. Iya. Kemudian jenengan waktu gak naik kelas Iya. itu mencoba mempelajari matematika matematika mulai mulai kelas dari 1, kelas 2, baru di kelas 2 ada. Nah, kelas 2 saya menemukan keasikan ya. Keasikan. Jadi materi yang ternyata apalagi kalau kalian mengerjakan soal, Heeh. terus kalian mengerjakan soal tanpa pembahasan ya. Jadi kan ada soal, ada pembahasan biasanya. Yes. Kalian ngerjakan soal tanpa melihat pembahasan. Dan kalian coba sendiri. Ternyata hasilnya sama dengan yang pembahasan. Itu menemukan suatu keasikan. Itu saya mulai menemukan keasikan di situ. Ketika mengerjakan soal Jadi tanpa ada itu, tanpa menggunakan. harusnya kan ada pembahasannya di situ. Benar. Tapi kita ngerjakannya nggak usah lihat pembahasan. Oke. Kebanyakan anak salah belajar matematika itu lihat soal sama pembahasannya langsung. Nah, Oke. itu salah. Jadi kalian coba sendiri, saya menemukan jawabannya. Set baru kalian lihat pembahasannya sama apa enggak. Oke, problem solvingnya di sana ya, problem problem solvingnya di sana. Ternyata jawabanku betul dan kita lihat caranya sama apa enggak. Oke. Oh, ternyata saya menggunakan cara ini sama cara yang di pembahasan kok beda tapi menemukan jawaban yang sama. Oh, Oke, jadi ada oke. banyak cara menyelesaikan matematika. Oke. Dari kelas 2. Kelas 2 saya lanjut kelas terus. 3. Nah, setelah saya kelas 2 mempelajari materi kelas 2 itu merasa asik, otomatis di pelajaran kelas 3, kelas 4 tuh saya sudah mulai menikmati mempelajari matematika. Menikmati matematika. Nah, pas masih posisi di kelas 4 itu, saya mempelajari materi matematika di kelas 5. Waktu Nah, wow ini. nah itu. Anu ya, overlapping ya. Nah, overlapping. Jadi saya itu mempelajari matematika karena di kelas 4 karena saya juga nggak naik kelas kan. Jadi sebenarnya materi sudah saya dapatkan cuma ya dulu pas saya nggak niat atau apa gitu. Tapi setelah saya nggak naik kelas kan saya niat. Kelas 3 kelas 4 sudah saya habiskan semua karena masih banyak materi, maksudnya waktunya masih lama ya. Dulu kan masih 1 bulan kalau nggak salah. Ya, masih 1 bulan. 1 bulan. Itu masih 1 bulan 1, 1 bulan 2 itu saya sudah menghabiskan semua materi kelas 1 sampai kelas 4. Oke. Saya nggak ada materi lagi yang saya pelajari, saya nyoba materi kelas 5.
Saya pelajari materi kelas 5. Waktu Pak Bagus kelas Kelas 4. 4 1 bulan 2. Terus pas kelas 4 itu mempelajari kelas 5 di 1 bulan 2 sudah habis juga saya pelajari. Akhirnya saya pelajari yang kelas 6. Jadi saya kelas 4 SD sudah menguasai kelas 1 sampai kelas 6 itu. Padahal gak naik kelas, Padahal gak naik menguasai 6 tahun. Nah, itu. Dan Wow. alhamdulillahnya pas naik ke kelas 5 saya ranking 1 langsung. Langsung Ranking dari gak naik kelas. jadi langsung ranking 1, langsung mengejar itu. Itu jadi motivasi saya. Mungkin bagi anak-anak yang ranking 1, yang sering ranking 1 2 3 ya, mungkin mengalami kayak suatu kompetisi gitu ya. Ya, Jadi kayak nggak mau mempertahankan ya. rankingnya saya turun. Jadi kelas 5, kelas 6 malah lebih rajin belajarnya. Malah saya kelas 5 itu mempelajari materi matematika SMP. Sampai seperti itu. Jadi saya itu belajar sistem belajarnya itu kalau saya sudah mampu menguasai, saya overlapping ke materi selanjutnya. Entah itu melewati grade yang lebih tinggi. Saya seperti itu. Jadi waktu panjenengan coba coba untuk bangkit gitu ya dari keterpurukan, mau belajar kelas 1 sampai kelas 4, kemudian kelas 5, kelas 6 seperti itu. Panjenengan ini Pak Bagus ini les atau otodidak? Saya nggak pernah les, saya otodidak. Belajar sendiri di rumah? Belajar sendiri. Jadi intinya itu seperti ini menurut saya. Untuk belajar matematika itu memang yang penting adalah menemukan cara tersendiri untuk belajar matematika itu sendiri. Kalau saya sistem belajarnya dari dulu sampai sekarang yaitu yang saya temukan pas belajar kelas 2 SD itu. Jadi saya mencari buku atau soal yang mana buku soal itu ada pembahasannya. Kalau bisa itu nggak ada pembahasannya malah, cuma ada kunci jawabannya aja. Oke. Jadi kita mengerjakan soal itu, nanti sama nggak sama kuncinya, seperti itu. Kalau biasanya soal ada pembahasannya, anak-anak cenderung melihat pembahasannya langsung. Itu yang membuat. Oh, berarti kalau ada soal, kemudian plus pembahasannya nggak perlu dilihat gitu. Kalau bisa nggak perlu dilihat. Malah kalau pengen lihat hasil jawaban akhirnya sama apa enggak, pembahasannya tutupi aja gini. Saya belajar mesti kayak gitu. Ikut tips sih, Rek. Ikut tips sih, Rek. Jadi gitu. Ini saya baru tahu ya, Pak Bagus. Saya mikir pokoknya ada matematika, ada soal. Gak ngerti aku ya bahasannya. Tali pembahasan nih. Oh ngene. Itu berarti artinya apa? Saya semakin gak bisa ya? Bener ya? Iya, berarti dengan kata lain sampean dituntun untuk mengerjakan soal itu dengan cara ini. Padahal mungkin ada cara lain yang lebih sederhana. Oh, pasti ada cara yang lain. Nah, kalau di matematika kan satu soal kan biasanya ada banyak jawaban yang mungkin, banyak cara yang mungkin. Banyak cara yang mungkin. Sebagaimana pokoknya cara yang bisa yang mudah sampean pahami, mudah anak-anak pahami, mudah dipahami diri sendiri, cara yang bagaimana. Biasanya ada cara yang katanya misal guru matematika lain, cara itu gak boleh, cara ilegal, misal ada cara namanya cara coba-coba. Nah itu juga cara sebenarnya, strategi. Boleh sebenarnya. Oke. Kan intinya kan menuju jawaban yang sama kan. Sebenarnya seperti itu. Kenapa beberapa guru bilang ilegal? Karena kan beberapa guru kan beda, ada guru yang benar-benar harus saklek konsepnya harus ini, konsepnya harus itu. Cuma sebenarnya intinya matematika, pelajaran eksak apapun ya, matematika, fisika, kimia kan sebenarnya tujuan utamanya kan mempermudah kehidupan manusia. Nah, kenapa kok malah mempersulit manusia? Kalau misalnya caranya yang diberikan lebih sulit, kenapa kok harus mempersulit manusia? Kan tujuannya matematika kan untuk mempermudah manusia. Kenapa harus mencari cara yang sulit seperti itu? Oke. Tapi padahal gini Pak Bagus. Matematika ini sekarang udah jadi momok lah buat anak-anak. Itu jadi image udah bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Bagaimanapun mungkin udah banyak usaha dari guru-guru matematika untuk menghapus image itu ya. Tapi tetap saja pun dengan guru yang baru itu anak-anak tetap matematika adalah enemy bagi saya gitu loh. Dan itu kebanyakan Pak, kebanyakan apalagi di SMK yo. Di SMK mungkin ada banyak anak yang aduh matematika itu ya apa sih Pak. Bahkan kalau dia udah kelas 3 Pak bagus ya. Kelas 3 ada pemilihan perguruan tinggi. Kan konsultasi ke BK dulu. Pak Do, saya pengen kuliah di jurusan yang enggak ada matematikanya. Sama garis bawahi. Yang enggak ada matematikanya atau dengan kata-kata mereka itu yang enggak ada hitung-hitungannya Pak Do. Oke. Akhirnya saya jawab dengan pengalaman saya. Oh Duduk, saya dulu juga menghindari matematika di kuliah. Karena saya merasa nggak mampu di matematika. Di SMA itu saya udah merasa nggak mampu.
Kemudian saya mencoba untuk cari sebuah jurusan atau perkuliahan yang saya suka, yang saya passionnya di sana dan tidak ada hitung-hitungannya. Iya, iya. Ketemulah bimbingan dan konseling, Pak. Ketemulah bimbingan konseling ya. Iya, iya, iya. Jadi saya tes, saya milih psikologi, saya milih apa. Ada bimbingan konseling, masuk di sana. Saya pikir Iya. tidak ada matematikanya. Ternyata. Ternyata masih ada. Yang namanya statistik. Iya, Itu sih iya, ono, Pak. iya, Waduh, itu kan mana. Jadi saya bilang ke siswa itu bahwa setiap bidang studi, ilmu iku ono hitung-hitungan dan Iya, itu pasti penting. itu, pasti. Dan Iya, itu penting ternyata. Iya. Pentingnya minimal buat apa? Buat skripsi saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Untuk penelitian saya bilang gitu. Dan itu mereka udah bilang udah underestimate duluan. Aduh kok ono, Pak. Aduh kok ono, Pak. Tapi sorry ya. Tapi tidak sebanyak ketika kalian Iya. mengambil jurusan fokusnya matematika. Iya, iya. Ngono lho, Pak. Oke, oke. Tapi di SMK ya, Iya. sing milih jurusan matematika nggak ada. Iya, betul. Ya mau terus sampean. Penerus sampean di sekolah lagi gak ada yang minat. Iya, iya, iya. Ya, Bapak. Gini ya sebenarnya ya. Ya ini sebenarnya karena sudah dari kecil dari SD SMP itu wis apa istilahnya ya. Matematika itu mereka sudah nggak suka nggak bisa ya, nggak suka nggak bisa. Sebenarnya kalau matematika SMK itu kan sebenarnya dasarannya kan SD SMP memang. Gimana? Matematika SMK itu memang materi-materinya ya itu harus menguasai dulu dasar-dasarnya dan yang harus SD, dikuasai SMP. pas SD SMP. Kalau anak-anak sebenarnya ya dari kecil dari SD SMP nggak suka matematika, terus masuk SMK tiba-tiba suka matematika itu menurut saya istilahnya telat mereka, sangat-sangat telat. Sangat-sangat telat. Karena kenapa? Memang beberapa materi dasar itu harus dikuasai di SD SMP dulu baru di SMK bisa. Untuk beberapa materi matematika. Waduh, Pak, sih telat, Pak. Iya. Berarti kalau mereka udah di SD sama SMP itu udah nggak mau dan nggak Iya, bisa. nggak mau nggak bisa itu telat. Akhirnya di SMK terlambat, Iya. wis. Banyak yang bilang ke saya, Pak, saya jadi suka matematika diajari Pak Bagus. Oke. Tapi saya SD SMP dulu gak bisa Pak, gak bisa. Tapi setelah saya ajari ya tetap gak bisa karena memang kenapa di SD SMP dulu memang dia sudah dasarannya sudah gak bisa. Oke, berarti dia baru minat di matematika setelah Pak SMK. Bagus. Ya setelah saya ajari. Tapi terlambat karena SD SMP-nya nggak Iya. nutup. Oke. Ya realistis aja ya, kan waktu kan di SMK pelajarannya banyak. Apalagi kan ada produktif juga. Iya. Kalau mereka pengen bisa matematika memang kan harus belajar dasarannya dulu. Dasar dulu. Itu dari diri mereka masing-masing mau belajar dasarannya dulu apa enggak. Oke. Kalau mereka pengen bisa matematika yang benar-benar istilahnya menguasai ya. Karena ada matematika yang mereka itu hanya hafal rumus dan sebagainya tapi nggak menguasai. Kalau pengen benar-benar menguasai ya dasarannya harus mantap di dia. Dasar-dasarnya dulu. Dasarnya. Nah, terus gini, Pak. Tadi panjenengan bilang kalau Pak Bagus bilang kalau SMK telat gitu ya. Iya. Sementara semuanya sekarang itu sebelum UAN dihapus ya. Iya. Itu kan matematika krusial sekali. Iya, Bahkan betul. menentukan juga mereka lulus apa tidak Iya, segala iya, macam. Bahkan di ujian nasional kan Iya, iya. banyak juga tes-tes perguruan tinggi yang pakai matematika, TPA-nya. Iya. Bahkan juga banyak tes-tes di perusahaan yang pakai matematika juga. Ini anak-anak ini kira-kira Iya. kan udah terlambat ini ya. Iya, iya. Udah jangan bilang. Terus untuk ngejarnya gimana? Nah, kalau pengen kerjanya tadi saya sudah bilang ya, harus dari diri mereka masing-masing. Supaya bisa mengejar setiap hari harus benar-benar bertemu dengan matematika. Latihan soal matematika kayak saya tadi loh. Oke. Kan nggak bisa matematika dulu Ya, saya kelas oke. 4. Saya kan belajar dari Diminum, yang Pak. dasar dulu. Sama Oke, diminum, santai. Siap. Sampai kesel. Semangat. Lagi semangat nih. Belajar itu jangan langsung susah, langsung belajar misal materi dimensi 3 set Terus SMK ya. Ya. Itu dimensi 3 SMK set. Oh, saya suka matematika, saya mau mempelajari materi dimensi 3. Oke. Dia tuh langsung mempelajari materi itu, tapi dasarannya enggak, ya enggak nemu-nemu, susah. iya. Jadi dia itu harus belajar mulai awal dasarannya dimensi 3 SMP seperti itu. Jadi belajar bahkan belajar dulu bangun data di SD. Kan bangun data dulu
terus bangun ruang dimensi 3, SMP baru ke SMA. Berarti banyak kejadian anak-anak ini yang kalau udah lulus ke SMK gitu, Iya. SMP ke SMK atau ke SMA itu berarti meskipun mereka udah lulus gitu, Iya. udah naik kelas segala macam, belum tentu dia udah masih apa namanya sudah bener-bener bisa gitu ya dasarnya ya. Benar-benar bisa itu. Dan kebanyakan anak kan gitu, Iya. udah lulus, alah aku lulus kok, lapa Iya. aku belajar mana sih yang dasar-dasarnya gitu. Iya, betul. Padahal itu kesalahan sekali ya. Kesalahan sangat-sangat salah menurut saya. Kenapa? Saya juga berpengalaman membimbing anak-anak yang UTBK, Iya. SBMPTN dan sebagainya. Bener? Untuk beberapa soal yang diteskan di perguruan tinggi negeri itu bukan soal SMK, malah soal SMP. Jadi hanya kita perlu materi dasar SMP saja untuk mengerjakannya. Berarti yang di Senam PTN, SBMPTN, Itu UTBK. nggak semua soal SMK, nggak semua soal SMA, SMK yang diberikan di soal tersebut. Ada beberapa soal yang kayak soal SMP, contoh soal-soal di TPA. Ya, Soal-soal di TPA, TPA itu yes. kan nggak ada soal SMK sama sekali. Ya, hitung-hitungan dasar, Heeh. terus apa itu aljabar sederhana dan sebagainya, bangun datar, itu kan materi Itu? di SD, SMP. Berarti levelnya masih dasar ya itu Iya, ya? kalau TPA itu kan masih dasar. Kecuali memang matematika IPA, matematika saintek ya kalau di SBMPTN. Oke. Memang beberapa materi SMA ya. Cuma ada mungkin 1-2 itu materi SMP, pakai materi SMP saja cukup untuk mengerjakan sebenarnya loh ya. Berarti kalau misalkan anak-anak SMK ini sudah menguasai materi dasar, Iya. SD, SMP, Iya, kemungkinan besar bisa mengerjakan TPA dong? bisa. Bisa, sangat-sangat bisa. Oke. Saya pernah ini kejadian ya, ngetes. Saya ngelesi anak SMA. Yes. Adiknya itu, katanya adiknya itu lebih pintar dari kakaknya. Saya ngelesi kakaknya, saya nggak ngelesi adik. Oke. Nah itu kakaknya itu mau persiapan tes STAN kalau nggak salah. Itu. Oke, STAN, Sekolah ya. kedinasan. Bergengsi ya, siap. Adiknya itu memang suka matematika dari SD sampai SMP. Dia itu posisi adiknya masih SMP. Oke. Kakaknya itu sudah lulus SMA lah, persiapan ke STAN. Oke. Saya akrab sama kakaknya sama adiknya memang. Soalnya adiknya itu kadang-kadang walaupun gak les, saya nggak ngelesi adiknya tiba-tiba Nimbrung gitu, ya oke. Saya kasih coba tryout soal TPA matematika ya. Apa itu? Adiknya kelas berapa ini adiknya? Adiknya kelas 3 SMP pas Kelas itu. 3 SMP. Pas itu ya, kelas Oke. 9. Saya tes adiknya kan suka matematika. Siap. Kak saya coba ya ikut. Oke. Jadi 2 kakak beradik itu tes tryout. Soal yang sama? Soal yang sama. Oke. Soalnya sama. Oke. Ternyata nilai adiknya jauh lebih tinggi dari kakaknya. Padahal posisinya kan kalau di logika kakaknya kan SMA jauh menguasai materi SD Iya, SMP. Tapi karena adiknya itu memang suka matematika dari SD sampai SMP, otomatis kan dasar-dasarnya dapat. Udah dapat. Dia malah dapat nilai lebih tinggi untuk tes TPA-nya ya. Wah, Karena memang untuk tes TPA kan memang yang dibutuhkan kan nggak harus sampai materi SMK kan, Iya. SD SMP saja. tuh. dasarnya ya. Jadi yang poin pentingnya di sini adalah dasar dari ilmu matematika itu sendiri, entah itu dari aljabar, teori bilangan, geometri, bangun Geometri. ruang, bangun datar. Pokoknya dasarnya dulu harus dikuasai. Dasar dulu udah oke, SD SMP, Iya. TPA STAN, Oh, lanjut. Lanjut wis. Waduh, Tinggal belajar bahasa Inggris wis. tinggal bahasa Mbak. Serius ya? Waduh, duh. Sebenarnya seperti itu. Ini bayangan saya menakutkannya udah menurun ini. Ya, Bener iya, Pak, saya tuh iya, memang matematika. No lah. Iya. Dari SMA Pak. Iya. SMP masih bisa. iya. KPI itu suka tapi Iya, bisa. iya. SMA itu kan waktu itu saya itu penjurusannya di kelas 2. Iya. Nah, kelas 10-nya kan masih kelas 10. umum, masih umum belum. Pokoknya kelas 10 SMA gitu aja. Iya. Waktu kelas 2, waktu kenaikan mau kelas 2 itu ada penjaringan masuk 3 jurusan kan itu ya. Jurusan IPA, IPS, bahasa. Iya. Karena saya itu nggak suka dan nggak bisa matematika, Iya. fisika, aduh apalagi ya, Iya. kimia, wah. Suka cuma biologi aja. Iya. Soalnya ada reproduksinya gitu. Cowok. gitu. Motivasinya cuma biologi aja. Kemudian akhirnya saya susunan pilihan jurusan itu saya susun nomor yang pertama itu milih bahasa. Oh, iya. Kebetulan saya suka nulis kebetulan. iya. Meskipun tulisan puisi-puisi ala-ala Iya, gitu, iya, saya iya. juga suka. Yang kedua saya pengen masuk jurusan IPS. Iya. Yang ketiga pengen IPA. Oh, iya, Nah, sebelum sebelum daftar, konsultasilah ke orang tua. Oh iya. Matur sama bapak ibu saya, gimana Ki? Bahasa aja. Enggak, IPA. Oh iya.
Pokoknya Bu IPA iku areke pinter-pinter. Oh, nggih nggih. Mosok sih gitu. Enggak, aku tapi gak seneng sama IPA. Saya gak suka sama IPA gitu. Bahasa aja saya bilang gitu. Gak, pokok IPA. Ya karena ada arek tambeng tapi wedi mbek wong tua gitu ya. Iya. Arek tambeng tapi wedi mbek orang tua. Akhirnya ya saya susun lagi bahasa IPA IPS. Oh iya. Enggak, saya nomor pertama enggak bahasa IPA IPS. Lah, karena IPA-nya ditaruh no pilihan kedua, Iya. diharuskan anak yang pilihan IPA. Jadi di SMA saya itu kalau pilihan pertama IPA, pilihan kedua atau pilihan keduanya IPA itu harus ikut tes. Oh iya. Ini kan diskriminasi, Pak. Iya. Masa sih mau IPA atau sih dites kan gitu ya? Ya nggak masalah, saya ikut tes. Saya ikut tesnya nggak belajar, Pak. Tesnya apa aja itu yang di matematika? Matematika dong. Oh, matematika aja. Matematika dong. Pengetahuan hitung-hitungan saja dong. iya. Jadi fisika kimianya nggak dikasih. Cuma dasar-dasar matematika saja yang dites. Terus saya jawab sebisanya. Saya itu nggak suka ngawur, Pak, orangnya, Pak. Iya. Lah nggak bisa ya bilang nggak bisa tapi nggak pernah ngawur. Iya. Kalau bisa saya kerjakan. Saya kerjakan tesnya saisone Bapak. Tapi saya niat. Maksudnya niat itu sungguh-sungguh lah. Iya. Saya tes bisa saya lah pokoknya untuk elak ya pokoknya bahasa gitu ya. Iya. Ternyata sesuai dengan tes saya, Iya. sesuai katanya wali kelas saya cocok masuk IPA. Loh. Ini aneh gitu. Bertolak belakang antara bakat dan minat kayak gitu ya. Iya. Bakatnya mungkin di matematika di IPA, ternyata minatnya di bahasa gitu. Akhirnya ada polemik lagi. Maturah kepada orang tua, Pak, aku jari wali kelasku Bu IPA, tapi aku seneng bahasa. Kak, cocok wis. Gurumu ndukung awakmu IPA, Orang tua. aku ndukung awakmu IPA. IPA wae. Iya. Akhirnya orang tua saya diundang sama sekolahan. Anaknya bapak ini kalau gak masuk IPA emang. Oh iya. Dan aku diobong-obongi. Motivasi. Iya, itu udah pembulian lah menurut saya. Pemaksaan. Ada potongan tadi ya. Potongan lagi, Pak. Gak masalah, ini sambung aja. Tadi dari saya ya. Iya, itu sampean. Akhirnya itu, Pak. Kelas 11 itu nilai saya gak karu-karuan, Pak. Untuk yang matematika eksaknya apa? Eksaknya, Oh, eksak. matematika, fisika, kimia. Biologinya agak enak. Biologinya agak oke. Tapi matematikanya ini, matematika. Jadi dulu ada isu itu, sebelum kenaikan kelas itu, kelas 11 itu ya. Iya. Sebelum kenaikan kelas itu ada 4 anak yang dikabarkan tidak naik kelas. Oh iya. Gitu ya. Lah kebetulan saya itu bertiga, Pak. Oh iya. Yang sama saya Iya, itu ya dapet di IPA lah gitu ya, Pak ya. Satunya anak yang nggak pernah masuk. Oh iya. Cuma orang masuk bolosan. Akhirnya ketika ada isu itu, kalian kan 4. Akhirnya saya udah sama teman-teman udah bilang ini bukan sendiri. 3 di antara mereka Iya. adalah kita. Oh iya. Terus masuk aku, Pak. Iya. Dan wali kelasku ngomong hati-hati harus diburi kono ya. Kelompok geng. Iya, itu udah di sounding kayak gitu di kelas. Jadi saya kabarkan kemungkinan ya ada 4 siswa yang nggak naik kelas. Aku di kelas tuh, Pak, mending Pak, oleh kelasku ya. Hati-hati ya, harus diburi kok. Nah, akhirnya ketika bertiga itu, masuk kan munggah rek. Sia-sia dong. Harus niatlah sekolah wis rek. Niatis awak dhewe lek misalkan munggah, ayo niat main kelas lu nih. Oke. Penerimaan rapot segala macam. Itu di rumah tok wis, Pak. Enggak pernah seminggu itu ibadahnya koyo Oh iya. tidak munggah. Iya. Tidak munggah, Pak. Iya, Waduh, iya. timbang Bapak Ibu bukan karu-karuan gitu, Pak. SMA kan. Akhirnya ketok palunya 3-nya naik. Iya. 1-nya enggak karena bolosan. Tapi ketiganya itu naik bersyarat. Oh, dipantau ya. Bener, 3-tiganya adalah kami bertiga. Saya dan 2 teman saya. Ya, akhir kelas 3-nya saya gembleng, Pak. Saya belajar itu, perasaan saya itu 2 kali lipat lebih giat daripada kelas 11. Karena saya menganggap bahwa aku iki munggahe ditolong gurune. Oh iya. Gitu. Betul. Akhirnya kelas 3 itu lumayan wis, belajarin lumayan banyak. Tetap gak bisa, Pak. Jadi di sekolah saya itu setiap materi diajarkan, diulangkan, kalau gak lulus gak bisa ke materi berikutnya. Kelas 3
itu saya nggak bisa ngejar yang namanya materi integral. Oh iya iya. Berapa kali panjenengan ngerti? Ujiannya 6 kali, Pak. Ya Allah. 6 kali saya nggak lulus. Iya. Akhirnya nggak bisa ikut materi yang selanjutnya. Karena 6 kali nggak lulus itu udah dianggap ya wis le awakmu tak lulus no. Wis mung apa mulai ke materi berikutnya. Karena nggak iso, Pak. Iya paham. Saya nggak bisa karena diferensialnya nggak bisa. Iya, turunannya nggak bisa. Nah, diferensial saya lingku kelas 2 gak salah. Kelas 11 ya. Kelas 11 ya kan. Nah, karena diferensial gak ngerti gak entos. Iya. Integral gak mau karya apa-apa. Betul. Memang itu. Gorong aduh kalkulus kan. Itu kan bukti kalau dasarnya kan memang harus dikuasai. Bener, saya setuju mbak sampean. Saya agree sekali mbak sampean. Berarti saya dulu tuh mungkin dasar di SMP memang belum oke. Mungkin di taraf cukup saja, cukup gitu aja. Pokoknya munggah gitu. Akhirnya di SMA melebu IPA, kejeglong kayak gitu ya. Terbrusuk, terbelarak lah apa gitu. Akhirnya kayak gitu. Dan memang zaman percaya mungkin. Dan saya hampir juga nggak lulus di kelas 3 SMA gara-gara matematika. Dulu itu kan kalau nilai 5 kan nggak lulus, Pak. Betul, ada batasannya. Iya, gitu ya. Ada kakak. Nilai matematika saya 5,5. Sama bisa mikir kan? Iya. Pas. Iya, betul. Akhirnya saya mau ikut tes segala macem yang butuh matematika tinggi nggak bisa. Iya, Kalau lulus KB, dulu ada pendaftaran PT KAI gak salah. Yang butuh matematika 7. Gak lulus langsung. Karena UAN saya 5,5. Dulu UAN kok dewa Pak Ben kebayang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Koyo misalnya waduh. Menakutkan banget IPA UAN itu. Nilai matematika saya 5,5. Itu saya sujud syukurnya udah beberapa menit. Waduh alhamdulillah. Andaikan 5 gitu aja. Gak lulus saya Pak. Pasti gak lulus wis. Betul. Gitu loh Pak. Akhirnya di perkuliahan terbawa. Iya. Di semester 4 kalau nggak 3 ada statistik. Nah, Wah di mana ya Pak? Iya. Akhirnya waduh ini hal yang saya hindari kok mlebu kok masih mana. iya. Dan terbawa sampai tua loh Pak. Makanya itu saya undang sampean ini Iya. sekalian ini. Iya, Saya terapi juga. Kayak gitu. Dan saya selalu floorkan kepada semua siswa bahwa gak kontol sing wedi rek. Aku iki ya wedi matematika, makanya aku mlebu BK itu. Betul. Ya. Dan gini Pak akhirnya pertanyaanku nih sampean. Seberapa penting sih Pak arek-arek belajar matematika Pak? Oke. Sehingga arek-arekku merasa bahwa aku butuh aku. Kadang-kadang kan kalau ini loh golek manganan, penggawean, urip, itu gak butuh hitung-hitungan loh. Ono Pak beberapa siswa itu yang kayak gitu. Jadi hidup itu gak perlu hitung-hitungan. Jadi matematika gak ada gunanya. Buat apa kita belajar integral? Buat apa kita belajar vektor? Bla 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 gitu loh. Sehingga ketika mereka merasa gak butuh Pak, itu gak akan mau. Kalau gak mau, pasti gak akan bisa. Iku teori psikologi ini gak ngono. Jadi minat sih. Paham. Butuh sih, akhirnya minat karena butuh, akhirnya mau, dan akhirnya bisa, kan gitu ya. Iya, betul. Lalu awalnya gak butuh, ya apa Pak? Lulus sama gak ya apa? Lah menurutku kalau aku ngasih motivasi nang siswa itu ada 2 hal ya, ada 2 poin sing tak berikan. Kenapa kita belajar matematika ya? Yes. Yang pertama itu belajar matematika yang dibutuhkan sebenarnya adalah strategi nih. Melatih strategi kita memecahkan masalah itu. Jadi kita dapat masalah apa, nggak hanya di bidang matematika, pokoknya ada masalah. Kalau kita sudah berlatih mengerjakan soal matematika pakai strategi apapun, maka di kehidupan nyata pun kita nanti menyelesaikan segala masalah pasti ada banyak strategi yang akan kita gunakan. Oke, bisa setuju. Pertama itu pokoknya matematika itu melatih kita memilih strategi yang tepat seperti Untuk menyelesaikan masalah, problem itu. solving. Masalah apapun nggak harus matematika. Oke. Yang kedua, yang saya berikan motivasi ke siswa, memang kadang-kadang kan guru-guru mat yang lain ya, guru-guru mat tuh belajar integral itu di kehidupan sehari-hari itu integral itu untuk menghitung luas bangun yang tidak beraturan. Menurut saya ya, saya kalau menurut siswa gini aja, kalian tuh belajar matematika integral limit itu di nikah, kalian punya anak, kalian makan nggak dibutuhkan sama sekali. Iya benar. Oke, terus? Realistisnya seperti itu. Kalian belajar matematika itu satu untuk melanjutkan diri ke perguruan tinggi, Ke jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, siap. Kalian di PTN, kalian misal jalur undangan ya, kan nilai rapot kalian harus bagus, matematika kan harus bagus. Harus bagus, benar. Oh,
nilai rapotku matematika elek Pak. Kalau gitu saya jalur yang tes. Di tesnya kan ada matematika itu. TPA itu matematika Jadi dong. kalian akan menemukan matematika dimanapun kalian berada kalau pengen masuk perguruan tinggi negeri kan. Oke. Senam PTN yang undangan itu rapot matnya harus bagus. Oke. Oh jalur tes saja, jalur tes yang SBMPTN-nya, yang bukan yang mandiri ya. Oke. Itu ada matematika di TPA, ada matematika dasar. Bener. Kalau ngambil yang jurusan yang saintek, yang IPA, ada matematika IPA. Matematika IPA. Oh saya mau mandiri Pak, di mandiri pun ada tesnya. Ada juga Nah tesnya juga ada matematikanya. matematika juga. Jadi kalau pengen masuk perguruan tinggi negeri, kalian sebenarnya harus bisa matematika. Itu motivasi yang kedua. Oh saya nggak pengen matematika ketemu matematika Pak, saya kerja aja. Kalian kerja itu pun loh, misalkan masuk Perusahaan? tes perusahaan atau di bank gitu ya. Iya. Misalkan di bank, kan nanti ada psikotes ya. Iya. Nanti kalian menemukan matematika. Matematika lagi. Walaupun itu hanya matematika barisan deret, kan matematika kan. Matematika. Barisan deret kan juga dipelajari di SMA. Ya. Nah di SMA SMK kan ada materi barisan deret. Ujian CPNS Ada matematika juga. Nah, ya. Kalian pengen SMA langsung ngambil CPNS yang lulusan SMA, di tes SKT ada matematika. matematika lagi. Aduh Pak, saya itu aja wirausaha. Wirausaha aja. Wirausaha Pak. Kalian wirausaha ya, misalkan kalau kalian kebetulan orang tuanya mampu dimodalin. Oke, modali. Ya. Nah, kalau kalian pas nggak ada modal kan kalian akhirnya pinjam istilahnya. Hitung-hitungan modal kan juga butuh Nah, matematika. Kalau kalian misal matematika nggak bisa aja loh ya. Saya nggak itu. Bisa aja nanti kalian ditipu sama bank peminjam. Yo. Misal, oh masnya pinjam 1 juta ya, ya nanti bunganya 10% ya, jadi masnya harus mengambilkan 1.500.000. Kan misalkan anaknya nggak bisa matematika, oh iya yes, Iya. percaya yes. Padahal mengembalikannya kan hanya butuh 1.100.000 kalau bunganya 10%. Kalau anaknya nggak bisa matematika kan, ya yes, oh nggih Pak, nggih. Akhirnya dia gak bisa ngitung dong HPP-nya dijual berapa. itu. Untung ruginya gak ngerti dong. Wirausaha kan juga untung rugi kan juga butuh matematika. Butuh. Jadi semua itu matematika itu akan kalian temui secara tidak sadar di semua lini kehidupan. Sampai kapanpun Mas selalu sebenarnya. ada. Dan itulah pentingnya matematika. Pentingnya matematika. Nggak harus, saya sebagai guru selalu menekankan, kalian nggak harus menguasai materi ini, integral kalian nggak harus menguasai. Oke. Kalian tahu aja nggak apa-apa. Just want to know gak masalah. Just want to know nggak apa-apa. Yang penting kalian strategi pemecahan masalahnya itu yang penting. Oke. Jadi kalian tahu aja nggak apa-apa wis. Ini integral ini apa? Yang penting dasarannya di matematika SD SMP kalian harus tahu menguasai. Pas di materi SMK memang kan beberapa materi matematika saya akui berat ya. Ya. Integral, Yo. turunan, pokoknya limit kalkulus itu Diferensial, memang berat memang. Tetapi itu memang kalau kalian niatnya nggak kuliah itu memang nanti nggak digunakan. Cuma Pengetahuan saja. Pengetahuan secara umum aja. Secara umum aja. Yang saya tekankan, kalian pas setiap pembelajaran matematika perhatikan aja. Perhatikan aja. Kalian pas saya ajarin di materi ini, kalian ada minat apa enggak? Pas saya majari integral gak ada minat, Ya. bisa ya wes mandek sep. Pokoknya materi yang sebelum-sebelumnya setidaknya ada beberapa materi yang harus kalian kuasai gitu aja. Materi dasar yang kalian kuasai. Oke. Itu aja. Berarti artinya kalau misalkan nggak bisa tapi menghindari gurunya, akhirnya gak ikut pelajarannya, Nah, itu salah. itu salah banget ya. Salah banget. Padahal gurunya gak nuntut harus bisa. Enggak nuntut gak harus bisa. Yang penting kamu coba dan tahu saja. Sip, betul itu. Karena di semua lini kehidupan membutuhkan matematika dong. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Minimal kalian anak-anak ini tahu strategi untuk menyelesaikan masalah. Strategi yang dilatihkan strategi pemecahan masalah. Oke. Agar ketika dia terbiasa untuk menyelesaikan soal yang sulit gitu ya. Permasalahan apapun di kehidupannya bisa lebih mudah. Gitu ya Pak Bagus Iya, ya. betul. Oke. Setuju. Waduh menarik sekali nih. Ngomongan dengan Pak Bagus gak kerasa udah beberapa jam ya. Oh enggak sampai 1 jam ya. Enggak nyampe. Oke. Mungkin gini Pak Bagus. Ya. Pesan lah buat siswa-siswa saya juga gitu ya. Juga buat saya ini ya. Iya. Bagaimana caranya biar kami itu survive Iya. untuk pelajaran matematika dan pelajaran esek apapun, sehingga apapun permasalahan kehidupan kami itu yang membutuhkan strategi matematika tadi itu bisa terselesaikan juga, sehingga sesulit apapun pelajaran matematikanya atau pelajaran esek apapun itu kami tetap bisa dan mau. Iya. Gitu Pak Bagus pesannya buat anak-anak. Kalau pesan saya buat anak-anak, pertama coba sukai dulu. Coba dalami dulu matematika. Jangan takut tapi Jangan langsung menghindar. Oke, benar. Takut menghindar. Kalian coba dalami dulu. Kalau kalian mencoba dalami loh, kok susah materi ini,
Coba materi yang lebih mudah. Jangan malu kalau kalian sudah SMK tapi masih belajar materi SD, jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Kan nanti pasti bertingkat-tingkat, pasti naik. Oke, pemahaman levelnya kalian, ya, level siap. naik. Nah, jadi intinya jangan menghindar. Jangan Jadi menghindar. dengan matematika langsung takut jangan. Iya. Jadi coba dalam itu. Coba Memang seperti dalam itu. itu. Memang semua itu memang matematika itu beberapa faktor itu memang masalah itu ya, bakat memang. Matematika bakat ya. Iya, Saya memang akui benar. memang bakat. Numerik ya. Ya, kalau memang kalian sebenarnya punya bakat matematika tapi kalian Gak suka? bukan nggak suka apa ya, takut. Jadi dengan matematika itu takut. Tapi sebenarnya kalian punya bakat ya kayak Pak Dus. Matematika takut. Iya, benar. Jadi istilahnya kalian belum menyelami tapi sudah takut padahal kalian punya bakat di situ. Iya, Ya kan sia-sia jadinya, sudah terlambat istilahnya. Kalian menyadari menyadarinya pas SMA itu ya. Aduh, eman sebenarnya saya yo. Saya sebenarnya tidak naik kelas itu ada hikmahnya. Saya mungkin bakatnya memang di matematika. Cuma saya dari kelas 1 sampai kelas 4 itu belum apa istilahnya? Belum nemu ya. Belum nemu. Belum ada pemantiknya ya. Ternyata Siap. pas mempelajari lagi, oh saya suka, akhirnya jadi pelajaran paling saya sukai. Berarti mulai kelas 4 SD itu udah suka matematika berlanjut sampai perguruan tinggi. Nah, jadi sistem saya mempelajari materi kelas 4 mempelajari materi kelas 1 sampai kelas 6. Pas kelas 6 mempelajari materi SMP, pas SMP mempelajari materi SMA, pas SMA mempelajari materi olimpiade atau materi kuliah. Oke. Gitu. Wow. Dan kalian mungkin yang suka matematika ya. Ya, itu. Nanti kamu bisa belajar Pak Bagus Ya, kalau di SMK 5. Mm-mm. Kemudian jenjang karirnya matematika juga banyak Pak ya. Iya, jenjang karirnya lumayan. Yang pertama pasti guru ya, Guru, matematika guru. Tapi nggak hanya ke guru, dosen, tapi bisa ke Bimbingan belajar, bimbel ke akuntan, terus bank. ke statistik, ke bank Ya. dan sebagainya. Di bank tuh memang semua jurusan boleh masuk bank. Siap. Tapi orang matematika punya keunggulan. Ya, Keunggulannya adalah dia sudah siap di tes psikotesnya. oke. Jadi, Dasar-dasar hitungannya udah oke. itu. Siap. Saya dulu pernah sebelum ke SMK 5 ngelamar di bank tapi gagal di wawancara. Tapi saya di psikotes peringkat 1. Nah itu. Iya, tapi Wow. saya gagal di wawancara. Tapi di pendidikan pun di pendidikan pun Pak Bagus. Semua sekolah jenjang pendidikan itu butuh matematika, guru matematika loh. Iya. Artinya lowongan pekerjaannya kan lebih luas kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi buat kalian yang mungkin suka matematika, Banyak. peluang lah. Iya. Terutama mulai sekarang ya gitu ya Bagus ya. Wah, Betul. terima kasih Pak Bagus Iya, sudah iya. datang. Iya, sama-sama. Di sela-sela kesibukan Pak Bagus sih sangat sibuk sekali. Iya. Ngajar, Ngelesi. ngelesi, waduh, ngomong anak. Tapi terima kasih Pak Bagus sudah Iya. datang di channel ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Amin, Terima amin, kasih Pak amin. Bagus. Oke. Kita salaman dulu ya, Bet Afdol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Riza.